Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, al muhajiru man hajaro man Allah. Sadaqallah wa sadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam hari ini dapat menghadiri majelis taklim, majelis yang amat disukai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan niat panjenengan dari rumah karena Allah Ta'ala sehingga tercatat menjadi amal soleh panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati jamaah Masjid An-Nur rahimahullah, tema yang telah di-share oleh Mas Eri yaitu permintaan sudah sepekan yang lalu. Seminggu yang lalu, hari kedua kok belum muncul ini. Ternyata beliau tepar katanya, masuk angin. Iki sido ngaji pora Mas. Oh jadi Pak, oh ya udah alhamdulillah. Nanti saya udah ngirim tema sudah sepekan yang lalu. Pas suasana hijrah kami ngambil tema itu. Yaitu memaknai hijrah dengan trilogi sukses seorang muslim. Ini kalau nggak salah subuh Ustadz Yuli juga bahas ini ya. Tapi nggak apa-apa, mudah nanti ada tambahan ya, ada penjelasan yang berbeda. Ibu yang hormati, alhamdulillah ini suasana tahun baru, baju baru bener. Tahun baru, semangat baru semangat baru karena di bulan Muharram, bulan hijrah ini bulan yang suci. Bulan yang suci dan bulan larangan. Haram kan larangan. Tapi larangan tidak boleh perang atau saling bunuh. Tapi oleh orang Jawa diterjemahkan lain, larangan werno-werno gitu loh. Nah ini jadi bulan yang panik, bulan yang angker ya, bulan yang sangat menakutkan. Ini persoalan inilah maka kita harus hijrah gitu loh, harus berubah pemikiran-pemikiran itu. Jadi nek bulan Muharram ini artinya bulan suci, bulan yang larangan, tapi larangan tidak boleh bunuh dan berperang menurut hadis Rasulullah. Tapi neng telatah Jawa tadi terjemahannya beda. Larangan ra untuk mantu ya toh, larangan ra untuk sepitan, malah larangan ra untuk melahirkan itu ya. Padahal semangsane lahir ra untuk bulan Muharram pangan Bathara Kala. Ini persoalan ini yang harus kita angkat. Wis krasa ning bulan Suro ra untuk lahir misalnya. Ini diampet ya toh. Nah ini maka mari kita benar-benar bersih-bersih malam hari ini. Bagaimana kita jadi orang muslim yang sukses nggih. Jadi wis urip kaya ngeten iki. Maka tadi saya mengawali dengan surat Ali Imran 102 ini yang sudah sering disampaikan khotib Jumat, tapi ini bisa membuat ngeh kita semua. Coba kita perhatikan aja. Nanti kaitannya dengan tema. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Berarti ono sing takwa ora bener gitu. Kan sebenar-benar takwa, artinya belum bener. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dalam keadaan berserah diri. Ini kan pesannya Gusti Allah yang luar biasa itu.
Pesan yang luar biasa, wasiate Gusti Allah sing luar biasa. Siji kontak sing bener, ping kalih dhek aja mati nek urung Islam yang kafah, yang total. Mula piyambak niki nek dipirsani yo ning alam donya umure wis suwe. Kudune beragama Islam itu sudah kafah, sudah total. Mulai dari makan, tidur, sholat itu kudune wis final kita ini ya. Ibu-ibu, tata cara makan, tidur, sholat, sedekah, zakat sudah final seharusnya nih. Karena umur kita ini sudah lumayan. Tetapi banyak diantara kita yang nyepeleke soal makan gitu. Jenengan nek maos surat Al-A'raf ayat 22 tadi. Kasus apa itu tadi yang Anda baca itu? Adam dikeluarkan dari surga. Nopo penyebabnya? Makan. Loh itu. Jadi kita nggak boleh sepele-sepelean. Makmu Allah sing penting karo jigang ora apa-apa atau mungkin tangan kiri ora apa-apa. Ini loh persoalannya. Dados kita menika beragama Islam niku sebelum dipanggil Allah nek saged niku beragama yang total mulai dari makan, tidur dan sebagainya itu tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adam itu dikeluarkan dari persoalan makan loh, Pak. Makan yang salah loh. Nah, jadi nggak boleh sepelean. Maka kita juga sebagai orang Islam yang sudah berumur ini seharusnya sudah final makan itu. Misalnya makan setelah lapar dengan tangan kanan, tidak boleh berdiri misalnya. Yang dekat-dekat dahulu, ya aturan Nabi. Nah, ini sebagai orang Islam harus sudah totalitas ini. Maka mari kita malam hari ini bagaimana kita menjadi Muslim yang kafah, yang sukses untuk menjadi orang Islam ini. Maka mari belajar bersama-sama. Ibu yang hormati. Ada trilogi sukses seorang muslim yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama nanti kita ngambil dari surat At-Taubah ayat 20 ayat Taubah ayat 20. Nanti saya kaitkan dengan hadis tadi. Sehingga soal Al-Qur'an saya bersani a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini ayat kita Ustadz Juli kemarin menyampaikan di kuliah subuh ini. Untuk mengantarkan kemenangan atau derajat di sisi Allah ada 3 syarat, trilogi ya. Anut ilmunya wonten 3. Yang benar alladzina amanu, pertama adalah iman ya, pertama iman untuk mencapai sukses orang muslim ini. Yang kedua wahajaru, hijrah. Itu diterjemahkan berubah atau ikhtiar ya, boleh saja. Siap berubah. Jadi iman itu bermakna keyakinan, hijrah perubahan. Yang ketiga apa? Wajahadu, jihad. Iman bermakna keyakinan, hijrah perubahan, jihad perjuangan. Lenek 3 niku pun dikantongi peng-pengan muslim kafah ini ya. Maka di sini Allah mengatakan atau berfirman, kalau orang-orang melewati 3 trilogi ini, maka kalau dengan harta dan diri mereka a'dhamu darajatan indallah. Mereka tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya di sini gongnya faulaika humul faizun, mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan akhirat niku nopo? Nopo kemenangan akhirat niku? Iya, masuk surga. Masuk jannahnya Allah, kemenangan faulaika faizun ini adalah kemenangan itu mendapatkan jannahnya Allah. Maka trilogi ini harus kita lewati. Jadi yang pertama amanu. Iman ini adalah merupakan dasar dari beragama kita. Tauhid yang lurus termasuk Islam berkemajuan. Jadi Islam berkemajuan niku dasar pertama harus hidup berdasarkan tauhid yang lurus, iman yang benar. Nah, iman ini adalah merupakan puncak kenikmatan tertinggi. Saya membaca sebuah buku kuliah tauhid dari Pak Dr. Imaduddin itu
bahwa manusia ini mendapatkan 3 nikmat utama. Nah, semua itu ngerasa orang ngerasa 3 nikmat itu dilalui. Yang pertama adalah nikmat hidup. Hidup ini harus disyukuri, Bu. Nek mati rasa bersyukur masalahnya. Ya, jadi hidupnya harus disyukuri. Untuk apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Urip kuwi digawe dening Gusti Allah agar kita beribadah kepadanya. Illa liya'budun, ini yang pertama. Jadi hidup harus disyukuri. Seperti dalam surat misalnya Al-Mulk ya toh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Allah sing gawe mati lan uripe dhewe ngeten untuk apa? Berbuat amal yang sebaik-baiknya. Ini adalah yang pertama. Jadi iman ini adalah persoalan penting dalam kehidupan kita. Maka nikmat hidupnya harus disyukuri. Biasanya kalau sakit harus berobat kemana-mana toh Pak, men urip. Men, nek iso tindak pengawasan wis sedagaran tekan kene malah kauman barang endi Mas. Wah ki Pak Indro. Masyaallah. Sing paling cepat Pak Rudi karo Pak anu iki. Karo Mas Yuda. Pentingnya ilmu Pak, karena apa? Dia ingin mencoba hadir di taman-taman surga kan begitu kan. Oh orang mau meraih surga kok mau hadir di tamannya. Yang tamannya ora gelem. Untuk mendapatkan faizun kemenangan kemuliaan ini kita harus rajin hadir di taman-taman seperti ini. Nah, adik-adik pun walaupun agak usrek sedikit ya nggak apa-apa, ini kan sudah latihan paling tidak. Jadi oleh karena ibu bapak sekalian yang hormati, persoalan iman adalah persoalan yang penting. Tapi nikmat itu yang pertama adalah nikmat hidup dulu kita syukuri. Urip ngopo gitu loh. Wani urip aja wedi mati. Nek wedi mati rasa urip wae ngono bahasanya itu. Ya, berani hidup jangan takut mati, takut hidup mati saja. Karena hidup itu penuh perjuangan, penuh tantangan. Itu fatwane Kiai Zarkasi di Pondok Gontor itu, saya pernah membaca bukunya. Berani hidup jangan takut mati. Takut hidup mati saja, maka hiduplah yang berarti gitu. Berarti beramal soleh, beriman begitu. Itu selentian yang tajam pada santri-santrinya lah itu. Ya, maka hiduplah yang berarti. Hidup kita syukuri. Nek loro berubat kemana-mana, main urip, main mari, sehingga mereka masih bisa beramal di dunia ini. Ini persoalan hidup. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua apa? Nikmat merdeka. Merdeka nggih Bu? Adpun siap-siap lomba dereng niku. Halo, dereng. Pak RW pun rapat dereng, Pak. Rapat 17-an nggih kula teng niki. Kemerdekaan adalah nikmat yang kedua. Itu menurut Dr. Imaduddin itu. Wong urip nek mboten merdeka rekoso mboten, Pak. Halo, rekoso. Bu Maksun kayak wis anu, senior-senior itu yang sepuh-sepuh ngrasake zaman ora merdeka, rekoso. Nah, saat ini dhewek urip ora merdeka, masalah makan wis susah kok. Gitu? Mangan iki ra entuk, iki ra entuk itu udah enggak merdeka. Kepengin sih. Nek mangan kuwi nanti emping siji ora iso mlaku aku. Kambuh apanya? Asam urat, enggak merdeka Mak wis. Ya ora merdeka susah, Pak. Apa pernah merdeka dijajah waktu itu? Betapa susah dulu para pejuang. Maka nikmat merdeka itu nikmat yang kedua. Kemerdekaan itu sebuah kenikmatan. Dalam agama pun juga diberi kemerdekaan. La ikraha fiddin kan. Ora ono paksaan dalam agama. Kemerdekaan itu Pak. Bebas, arep kafir arep beriman silahkan itu. Gusti Allah nanti sangat luar biasa pada kita semua itu. La ikraha fiddin. Ora ono paksa dalam agama. Wis jelas barangnya kok. Sing bener harus sing salah. Ini maka kemerdekaan itu nikmat yang kedua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Berarti biyen orang merdeka itu susah, Pak. Kita urip ning dunia orang merdeka itu paling susah. Termasuk kita datang ke pengajian harus merdeka, Bu. Harus merdeka. Jangan kelingan sing werna-werna, nanti ndak masuk ilmunya. Mangkat pengajian malah kelingan ning omah. Apa kae mo yo sebagainya. Harus niat tulus datang di sebuah taklim ini. Merdeka, oke? Merdeka betul? Merdeka. Iya, harus merdeka. Nikmat yang kedua ini. Sebentar lagi kita
17 Agustus ini kemerdekaan. Maka harus kita syukuri, kita isi dengan yang baik-baik. Termasuk hari jadi Wonosobo suwe banyak 198 ya Mas. Melu topo bisu ra Pak Eri mami. Wane melu. Suruni mati betul listrike. Aman iki. Oh, mati. Wane kota tok nek daerah Bugangan mboten ya. Argope ini kesawaban nih melu mati. 1 jam ya. Nah ora pateni listriknya kan obore ra ketok gitu ya. Memang betul. Kembali ke masa lalu gitu ya. Wis ono ae pemenan. Saiki ono sing rame meneh zaman biyen, ono sing berusaha sing biasa-biasa wae. Dan ada juga yang tidak ikut, itu hak asasi enggak masalah. Ibu bapak yang hormati, jadi persoalan kemerdekaan ini adalah harus kita pertahankan, termasuk kemerdekaan jiwa-jiwa kita ini. Yang ketiga adalah tertinggi nikmat iman. Nah itu. Hidup nek ora merdeka ora penak. Tapi wong urip karo merdeka ora ndek iman juga sengsara. Ya. Makanya di sini trilogi sukses orang muslim walladzina amanu. Orang-orang yang mendapat aghamu darajatan indallah sing untuk derajat di Allah amanu, orang-orang yang beriman. Dan persoalan iman ini Masya Allah harus belajar. Harus dipupuk, maksud saya begitu, harus dipupuk. Saya tanya Bapak sekalian, dewek niku Islamnya biologis apa Islam bener-bener bersaksi dengan syahadat gitu loh. Halo. Islam biologis ya. Padha kali kula. Dadi nek Islam biologis sih kepenaan, Pak. Rumangsa Islam kan biyen. Ini nek dites kok yo isih banyak persoalan yang belum bisa. Nah, jadi wis mosok Islam biologis wis kepenaan uripe iki nang alam donya wis Islam biologis kita ini. Persoalannya apa? Kita itu kadang kalah dengan orang mualaf itu. Ya toh? Mualaf baru kemarin sore apalane hadis Quran itu kayak banget, Pak. Karena begitu yakin dengan Quran dan hadis terus dia belajar. Nah kita kan biyen kan wis yo sinau tapi mung sithik-sithik dadi ora entuk oke. Padahal umure ya wis semene. Maka kembali ke masalah amanu ini adalah benar-benar kita harus pupuk. Carane pupuk uripe nggih ngaji kaya bengi ngoten iki. Wonten ing Al-Qur'an pun disebutaken wa idza tuliyat ngalaihim ayatuhu zadathum imana. Al-Anfal ayat 2 nggih. Bagaimana pupuk iman? Iman kalau sudah ada benihnya, ibaratnya di dalam hati kita ada benih iman, harus dipupuk. Kalau enggak seperti biji-bijian, Pak, ditanam ora dirabuk Mas Aryo. Kira-kira pripun tuwe? Wah, layu dan gersang ya, mesti cepat mati. Jenengan nanam di pot-pot itu saja, nek mboten disuntik dengan rabuk gimana? Wah, mana ora ijo lah, bukan enggak manis kalau dilihat ya, gitu. Sama, iman ya seperti itu. Anda menaruh biji benih, tapi enggak disiangi gulmanya. Gulma itu pengganggu. Mbok monono ulere atau napane gitu, kadang-kadang di pot bunga pun ada ulernya. Tidak dipupuk. Ya mereka akan tumbuh gersang, tidak hijau royo-royo, menarik hati kalau dilihat, kalau itu tanam-tanaman. Maka harus dipupuk. Iman juga sama, Pak, biji yang harus dipupuk, yang tertanam dalam hati. Bagaimana pupuknya? Nah itu tadi Al-Anfal ayat 2, yaitu apabila dibaca ayat-ayat Allah, zadathum imanan, tambah imani. Lah kuwi carane apa? Ngaji ayate Gusti Allah. Kados dalem menika misale At-Taubah ayat 30 niku kita kaji. Ada trilogi sukses di situ. Jadi yang jeneng iman niku ampun di napa nggih? Diliarkan, jangan diliarkan. Ini matur nuwun ibu-ibu kok komplit banget. Ketur kita mboten sing ngantuk nggih, Bu. Semangat-semangat ya. Apa lagi beberapa menit, 50 menit kemudian ya enggak tahu saya. Tapi kita seger-seger ya, alhamdulillah. Iya, nih. Tur soalnya nggon dhuwur Pak, dadine ketok ning ngantuk. Nek ngisor ora ketok ya. Nggon dhuwur ibu-ibu. Itu jadi harus dipupuk itu. Jenengan rawuh ngaji ngoten iki dalam rangka memupuk keimanan ini untuk mencapai kesuksesan masalahnya. Untuk goal bersama ya, untuk sukses. Maka iman harus dipupuk dengan ngaji.
ayat-ayatnya Gusti Allah. Itu akan zadatun imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah setelah mencari ilmu itu kita tawakal. Ini persoalan iman nggih, dan ini tidak tanggung-tanggung. Rasulullah dalam memupuk atau mengajarkan tauhid ini adalah cukup lama. 13 tahun di Mekah ya. 10 tahun di Madinah ya. Jadi cukup lumayan. Bahkan sebelum hijrah Nabi itu training dulu. Adakan Darul Arqam, Baitul Arqam gitu. Karena di rumahnya Al Arqam, maka dikatakan Darul Arqam, neng omahe Arqam. Para sahabat hasilnya, wah itu menjadi kuat tauhidnya, imannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Affan, Zubair bin Awam, Tolha dan sebagainya. Ali bin Abi Thalib. Itu hasil didikan Nabi generasi awal ya. Sabiqun awalin. Sehingga ketika panggilan hijrah orang balelo. Hijrah niku mikir Mas Budi, aduh masalahnya 500 kilo aja loh. Itu pun ternyata Nabi lobi-lobi dulu ke Madinah, ke Yastrib itu. Apa siap tenan nampa hijrahku gitu. Ada delegasi-delegasi itu Pak. Ada Baitul Aqabah 1 dan 2 kan itu kan. Ternyata kaum Ansor benar-benar menunggu hijrah Nabi. Karena di sana ada 2 suku yang selalu berperang kan. Aus dan Hazrat itu konoki makmur ning perang terus ya. Maka butuh seorang pemimpin. Itu 2 suku itu podo kaya, podo sugih. Aus dan Hazrat di Madinah itu sudah lebih maju dari Mekah. Tapi doki perang terus. Butuh seorang pemimpin. Pemimpin yang bisa mendamaikan. Wah, Nabi Muhammad ini yang tepat memimpin Madinah. Maka ketika sampai di Madinah disambut dengan Tola'al Badru alaina. Telah datang purnama. Jadi Rasul diberi sebuah purnama yang indah kehadirannya di Madinah. Saya apal betul lagu Tola'al Badru alaina. Ora apal nih. Sair indah itu loh. Biyen kula cilik diajarin niku Bu Maksum. Saiki wis lali. Saiki lagu-lagu ra ono kuwi. Itu sair. Ora untuk ibadah, dadi asrokol lagi ya. Oke, Ibu yang hormati, jadi itu Nabi sebenarnya sudah mengadakan sebuah pengajian nanti kalau saya ingin kajian trainer Darul Arqam itu buat para sahabat untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada. Sampai-sampai orang bagaimana mau percaya Nabi? Isra Mi'raj lah paling gampang lah. Nek orang di kacamata iman ra bakal percaya, Pak. Mosok Mekah, Palestina, entah bolak-balik mung semalam, ya ta? Mungkin orang di kacamata iman ning kene, ora bakal percaya. Maka do mencibir waktu itu ya. Hanya Abu Bakar yang percayai. Maka digelari Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Ini biar hormati satu contoh keimanan. Dhewek niku termasuk jane keimanane dhewek iki sudah sejauh mana. Ini harus dipupuk terus biar ketika ada undangan pengajian datang, panggilan adzan datang, panggilan kurban datang, gitu. Sedekah juga, mampu umroh dan haji, labaik Allahumma labaik, kamu itu panggilanmu ya Allah, gitu. Kalau ada dana. Dan ini besok Bu, konon kabarnya saya membaca Suara Muhammadiyah itu haji dan umroh menjadi sebuah industri. Karena dikabarkan Mekah itu minyaknya udah menipis. Karena minyak menipis kan mutar otak ini Pangeran Salman ini. Indonesia ya podo toh. Maka nanti haji umroh itu akan menjadi sebuah industri. Pertama apa? Belanja. Kemudian kuliner. Satu lagi apa? Wisata. Kabeh seneng niku, Bu. Sapa ora seneng wisata iki rame-rame ning masjid Ziyad kuwi do mangkat kabeh to. Besok gua yo besok ning Solo. Pokoke tempat wudune kaya ning Madinah. Apik tenan ya. Mangkat to. Jadi menjadi sebuah industri untuk mendatangkan ya perekonomian. Karena tidak salah. Nabi itu hijrah ke Madinah juga ekonomi yang strategi ekonomi juga ada. Abdurrahman bin Auf itu kan ekonomi. Kalau kan ada gaya hijrahnya Nabi dan Umar itu kan berbeda ya, stylenya itu loh. Nek Nabi hijrah sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah,
Sembunyi-sembunyi dan penuh rekayasa. Penuh rekayasa itu hijrahnya. Nanti pada persoalan hijrah ini sudah tak pipil ini. Tapi kalau Umar tidak, karena dia tangguh, dia dengan terang-terangan, dengan menghunus pedang gitu, Umar. Nabi sembunyi-sembunyi dengan rekayasa atau Pak? Bu? Ya rekayasa rohani ya jasmani. Rekayasa jasmani, tempat tidurnya diganti Ali kan? Nah, itu rekayasa fisik. Yang rohani dengan doa. Jenengan wis tau maca Nabi ketika hijrah kok ora ketok wong kafir Quraisy, padahal dikepung omahe. Maca napa jalan Nabi? Pernah dengar belum? Apa yang dibaca Nabi? Gue dicontoh jal, jenengan sok misalnya numpak kendaraan lali ra gosim men ora kecekel gitu loh. Jadi yo duwe sim ning kelalen gitu ning omah maca kuwi ya tiru-tiru Nabi ya. Nabi ketika keluar dari rumah itu enggak kelihatan Mas Aryo. Ternyata ada itu menurut sirah nabawiyah dari seorang ulama ini yang menceritakan, Kiai Tafsir kemarin yang menyampaikan. Itu membaca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Jenengan pirsani ayat 9. Masyaallah menarik niki, Pak. Ayat 9 kula tak catet akhirnya wong kula ngaji. Di sana memang bunyinya luar biasa, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'sainahum fahum la yubsirun. Kita perhatikan surat Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, ngarepe dine sekat. Kemudian yang berikutnya wa min khalfihim sadda, dan di belakang juga dibesi sekat. Ini yang paling terakhir, wa agsainahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat la yubsirun, ora iso ndeleng. Ceritanya kan dikepyuri rumah kuburan. Ini kan bener kuwi. Prakteknya enggak baca ayat 9 temenan iki ya. Jadi jenengan nek lali ra gose Mas Rudi, lali lho jane yo duwe sip ning omah. Maca surat Yasin ayat 9 iki. Ora ketok. Masyaallah. Jadi di depannya ada sadda, belakang min khalfihim juga sadda, dan kemudian mereka ditutup mata mereka sehingga tidak melihat. Abu Bakar ya wedi wong teng pentolos do ngematke. Tapi Nabi dengan tenang sudah dilindungi, dengan membaca Al-Qur'an terlindungi. Sudah ditutup mata mereka enggak melihat. Nabi keluar dengan tenangnya. Ketika hijrah itu, Bu. Saya juga baru dengar kajian ini. Masyaallah menarik ini. Jadi jenengan sok iso prakteke ya, Bu. Masuk rumah men ra konangan maca niki. Omahe dhewe tapi lho, apa omahe wong. Omahe dhewe. Omahe wong kok dikira ngopo-ngopo. Ini biar gak kelihatan. Yasin ayat 9 niku. Masyaallah. Ini ngaji itu. Jadi ngaji kadang-kadang kita baru dapat, oh iya tularke ya. Ini dalam rangka ya upaya-upaya untuk kebaikan, bukan untuk kesalahan ya, untuk kesalahan kan. Kebaikan. Misalnya dhewek duwe SIM komplit lah, ngene mung kelalen gitu loh. Akhirnya kan melipir-melipir ya ora diceluk ya. Misalnya. Ibu yang hormati, ini kembali ke pokok masalah, waktunya terus berjalan. Jadi aman ini adalah Nabi adakan kajian-kajian sebelum hijrah itu sudah begitu. Baru kemudian setelah tangguh dan ternyata kesepakatan bahwa Madinah juga sudah siap, artinya dulu namanya Astrib, Nabi kemudian diperintahkan Allah untuk berhijrah ini. Yang pertama amanu sudah kuat, kemudian wahajaru. Wahajaru adalah berubah. Tadi saya membaca sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muhajiru man hajaro manahallah. Orang muslim sejati itu adalah orang muslim yang muslim lainnya itu bisa selamat dari lisan dan tangannya. Lain kalam, jadi lembut perkataannya. Wong muslim sejati niku wong iso nyelametke muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Berarti kalau ingin jadi muslim yang sejati, hati-hati kita dalam berkata. Gitu, jangan saya menyakiti lah begitu. Lisannya lembut, lain lembut, kalam ya. Kalamnya, pembicaranya adalah sangat lembut. Dan dari tangannya, kekuasaannya juga jangan untuk merusak seseorang atau menyebabkan mereka
sengsara dengan kekuasaannya itu, malah bagaimana kekuasaan bisa membuat kemakmuran, bukan menyengsarakan ya, itu mesti sejati. Kemudian disambut al muhajiru man hajaro manahullah. Orang yang berhijrah itu adalah yang berhijrah manahullah, meninggalkan larangan Allah. Ini hijrah secara rohaniyah begitu atau maknawiyah. Jadi hijrah niku wonten kalih. Pertama hijrah makaniyah, itu pindah suatu tempat. Nek Nabi dari mana? Mekah datang Madinah Yastrib, itu makaniyah. Nek Pak Saryo hijrah sono ndi Pak? Banjar neng Suni misalnya. Ya itu pindah tempat kok. Ya ini tidak mutlak harus diikuti. Kalau orang yang tetap di kampung halamannya juga boleh, ya begitu. Hijrah secara pindah tempat saja. Yang kedua maknawiyah. Jadi maknawiyah itu ada maknanya, ada jenis-jenis hijrah ini. Ada 4 ini yang saya tulis di sini. Bagaimana kita harus berhijrah meninggalkan Allah? Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan. Hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan. Ini contohnya adalah Rasulullah dulu, bagaimana masyarakat kafir Quraisy ini hijrah dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Ini i'tiqad atau keyakinan. Hijrah keyakinan ini mutlak harus dilalui. Jadi kalau dulu Rasul itu berhala-berhala itu adalah berupa Lata dan Uzza, berhala-berhala kita bisa dari ini, mesin ini ya, atau gadget kita ini. Ini bisa jadi berhala-berhala kita. Disadari atau tidak, jenengan nek tangi turu goleki napa? Lah iya toh, langge. Kok yo cinta banget ya. Sangat cinta banget. WhatsApp kula isih. Jenengan arek ngimbangi, kalau ini jadi kitab suci, ya kudune nek nyekel WA-an ping 3 ya ngajine ping 3 ya Qur'ane ya, gitu paling gak berimbang. Atau memanfaatkan HP hal yang baik. Jadi kita terus terang aja bahwa sekarang untuk hijrah keyakinan ini juga tantangannya besar, jangan dikira mudah. Nah dulu jelas berhala-berhala ya. Nah, tapi untuk sekarang ini adalah berhala-berhala ini bisa berupa ini, alat kotak wasiat ini yang sering kita lihat ini. Ini menyebabkan kita menjadi banyak sekali negatifnya kan, positifnya juga banyak. Maka saya katakan bahwa gadget ini atau HP ini adalah benda netral. Benda netral itu tergantung siapa yang menggunakan, gitu. Iso dadi apik, iso dadi elek, ngoten mawon. Dan ini kebutuhan, nggak bisa dihindari. Biyen kula ora mbayange Pak Bud. Kalau zaman koyo ngene ya, wong ngomong-ngomongan jarak jauh ketok wonge, gitu. Dulu kan tidak, hanya telepon lewat kabel. Sekarang bisa masuk kamar ini. Masya Allah. Tembus ini ya. Seng-seng kita tembus oleh gelombang elektromagnetik ini. Pokoknya sekarang tidak ada tabir. Makanya ini bisa masuk kamar Pak, walaupun orangnya jauh. Dan sekarang banyak tipu-tipu di sini ya Bu. Banyak tipu-tipu, hati-hati ya. Nah, ini aplikasi bisa menipu dan sebagainya. Jadi hijrah keyakinan ini walaupun sekarang kita tetap berusaha membersihkan tauhid kita ini. Karena berhala-berhala sekarang tidak seperti dulu, jelas itu. Sekarang tidak nampak, sangat lembut kemusyrikan itu. Gitu Pak, sangat lembut sekali. Tadi saja misalnya kita bilang, bulan Muharram itu bulan yang ditakuti. Ini kan sudah bentuk kemusyrikan Pak. Sing ditakuti kudune sinten? Gusti Allah. Harus sasi kok wedi. Ya, suram. Jangan takut. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan itu. Nanti kita sampaikan di belakang. Apa janjane amalan sunnah bulan Muharram itu. Nanti terakhir ya. Ini kita membahas dulu tentang hijrah. Kembali pokok masalah yang hormati. Jadi yang kedua adalah wahajaru. Hijrah i'tiqadiyah. Keyakinan ini terus dibersihkan. Bagaimana membersihkan hati? Itu ibaratnya adalah Nabi mengatakan hati manusia itu seperti besi. Besi ini kan saged karaten gitu. Hati mas bisa seperti besi, karaten. Nek karaten yang resik dinapakke niku. Diamplas.
Ini ati manusia yang ngamplas nganggo apa? Nganggo nopo? Masa nganggo apa? Kaya ngono sebuah asli. Kalau besi berkarat bisa diamplas, pakai amplas itu. Kalau hati kita berkarat, ada kemusyrikan, ada kemunafikan tadi, ya. Bagaimana membersihkan itu? Ayo Mas Ida, nganggo apa ngerti? Lek ngamplas nganggo apa? Nganggo apa? Nabi juga memberikan sebuah solusi. Caranya mengamplas hati itu adalah apa? Tilawatil Quran, dzikrul maut. Ada dua. Satu membaca Al-Quran, nek iso dipahami saat ini. Yang kedua ingat akan mati. Itu mesti ngerti hati. Nah, dzikrullah itu, dzikrullah juga termasuk. Tatmainul qulub ya dzikrullah juga membersihkan hati. Jadi nek atine jenengan ki suwe ra eling Gusti Allah mesti gelisah niku. Tenan niku. Sing apik nggih Bu, jenengan ki gelisah nek suwe ra ngaji. Pernah Bu begitu? Ya kok mumet wae ngopo ya? Suwe ra ngaji nang dolane. Ada kerinduan datang. Itu apik itu, Pak. Iya. Pusingnya ora mergo ora di duit, ora tau ngaji itu. Ora di duit ya pusing sama ya. Tapi lebih pusing itu. Hati kita akan gersang gelisah itu orang nggak mau datang ke pengajian. Maka untuk membersihkan hati yang pertama adalah dengan dzikrullah tadi udah ya, kemudian dzikrul maut dan tilawat Al-Quran, ngaji lagi, membaca Al-Quran. Loh, niku ngersi hati Bu. Jadi tazkiyatun nafs, ngersiin nafs kita itu dengan itu dua hal ya. Ditambah tiga dzikrullah tadi. Wong dhek niku gampang banget kotor hati kita itu, iri, dengki, apa oleh musyrik, munafik itu. Sekarang ada pertanyaan Bu untuk menyentuh hati kita. Jane Allah itu kan mengetahui bahasa batin kita. Ngertos betul? Tahu nggak? Tahu. Dewek urung ngucap batin iki Gusti Allah pirsa. Pertanyaannya sekarang, dulu Rasulullah menerima wahyu itu dengan suara apa dengan di batin? Ini tauhid ini. Biar Nabi Muhammad untuk wahyu ini pripun Mas? Suara. Kalau suara berarti Tuhan sama dengan manusia. Kalau bisa getaran-getaran itu ada media. Itu dibantah oleh beberapa ulama juga. Kalau dengan suara-suara berarti kan ada getaran yang merambat menimbulkan suara. Wah, ini timbul sebuah ya perbincangan ya. Ternyata ada yang menjawab caranya harus Al-Quran. Fa'alhamaha fujura, misalnya mengilhamkan fujur dan takwa. Ini dengan ilham Pak ternyata. Kembali ke dalil. Ilham nggak ada yang tahu dengan suara atau tidak. Karena apa? Dewek batin ini ngerti Gusti Allah. Ini Allah ngersake Rasulullah dengan bahasa batin ya bisa saja mudah Pak. Dengan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan jalan sesat dan jalan takwa. Ini boleh percaya boleh tidak Pak. Ini kembali ke Quran ya, ke Quran dengan suara-suara. Tapi kalau melihat di Isra Mi'raj itu kan dialog ya Pak. Nah misalnya dialognya bagaimana? Wallahu a'lam itu. Padahal ucapannya jelas di sana at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Ketika Nabi datang mengucapkan itu berhormat kepada Allah. Allah juga menjawab assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, keselamatan bagi nabi ya, kan dialog itu ya. Nah, dialog nganggo suara apa nganggo batin wallahu alam ya. Kemudian Allah juga menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan kepada kamu wahai umat-umat yang saleh. Jadi Rasulullah itu juru selamat nggih. Ojo sing dianggap juru selamat nabi-nabi yang lain. Rasulullah juru selamat. Sejak Isra Mi'raj terus ndongake awake dhewe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juru selamat. Jangan di pihak mereka toh. Rasul juga juru selamat buat kita semua. Nah ini kita lihat ini ya persoalan yang terkait dengan ini. Jadi Ibu yang hormati, maka kembali pokok masalah bahwa bahasa batin hati kita ini Allah tahu. Mula nek wong batin ora padha karo sing diucapke jenenge napa? Munafik iki Pak, cetha Pak. Berarti dheweke munafik Gusti Allah pirsa sangat tahu Pak. Kenapa kita cok munafik yo? Apa persoalannya? Waskatnya belum pengawasan dengan Allah belum totalitas.
ora rumangsa ana raqib dan atid. Imannya kepada malaikat masih rendah itu, Pak, masih rendah. Iman ning Gusti Allah rendah, ke malaikat rendah. Batine ngono kok lisane maktul. Maktul ya. Melenco karo batine. Dadi jenengan ki ora iso umpetan, Bu, termasuk kula. Jadi makanya yang murni saja, bahasa batin dan lahir harus sama, biar nggak munafik. Kata hatiku ya gitu kan, jadi harus dengan kata mulutku harus sama. Terus bahasa batin cetha Allah ngendika innallaha ya'lamu ma fi qulubikum. Allah ngerti ning ati-atimu, cetha banget. Nggih, ini sebagai pembinaan termasuk kula panjenengan sedaya. Maka iktikad keimanan penting. Yang kedua adalah hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Tadi keyakinan nggih, banyak tadi penyakitnya ya kita bersihkan. Sekarang pemikiran. Pemikiran juga harus berubah, Pak. Dulu sudah saya katakan di awali tadi falsafah Jawa mengatakan bulan Suro, bulan Karam, bulan yang menakutkan, bulan yang larangan. Nah, larangannya ternyata tidak boleh saling bunuh maupun saling bertengkar, perang. Hadisnya ngoten niku. Jadi kabeh aja dicampur aduk. Pemikiran ini harus berubah. Ini jenis hijrah fikriyah. Pemikiran harus berubah. Jangan sampai era koyok gini, pikirannya sih zaman dulu gitu loh. Ini namanya enggak berkembang, enggak berkemajuan Islamnya. Fikriyah, pemikiran harus berubah. Rembulan gerhana dipakan Bathara Kala itu juga harus berubah toh, Pak? Harus berubah itu. Gerhana bulan kok dicaplok buta gitu. Jenengan biyen manut ora Pak Bud? Manut iki padha kula iki biyen. Umur padha kula niku biyen ya manut kok. Kula nglakoni Mas Yuda. Melu nuthuk pentungan no masalah ya. Gerhana itu pentungan. Ayo ndak kok rembulan entek, Masya Allah. Nah, berubah pikiran setelah belajar kita, Pak. Pantes dijajah ratusan tahun ya, Pak. Karena dihapusi ngono manut ya. Wong londo seneng banget biyen Mas Budi. Wah, ana gerhana doang-doang lesung muni, beduk muni, wah alasan masalah. Kok pinter biyen ya, ora bodoh pinter banget ya. Contohnya itulah, hijrah fikriyah, pemikiran harus berubah. Sudah belajar ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi. Nah, itu yang fikriyah. Kemudian yang berikutnya hijrah suluiyah atau hijrah akhlak. Keyakinan berubah, pemikiran harus berubah, akhlaknya juga berubah, Pak. HP ini mempengaruhi akhlak mboten? Mempengaruhi akhlak anak-anak mboten? Sangat berpengaruh. Wonten kasus niki ibu-ibu yang cerdas, Bu. Saya kemarin melihat YouTube menarik. Saya sampaikan ibu-ibu biar terhibur. Jadi dia punya anak dua dan punya suami tentunya ya. Nah, anak yang pertama disuruh untuk beli ke warung, "Nduk, belikan bumbu masak." "Sik, Bu, tanggung iki." Asik banget lagian. Terus yang kedua anak laki-laki diambil. "Mas, kayak tolong diambil itu. Belikan apa Ibu ke warung?" Gamenya baru ramai main Ibu. Pegang HP semua. Nah, terakhir bapaknya, Bu. "Pak, beras entek tuh kok no beras." Bapak isi jawab, "Udan tanggung pun es terang." Padahal gitu lah HP ini. Nah, tenan urun sing lakoni kabeh to, Pak. Anak wedok, anak lanang, bapakne padha. Akhirnya ibu, "Yo, iki wis mangsane maam, yo, do ngumpul-ngumpul." Ya, begitu. Ibu juga menyuguhkan, nggo piring, ning piringnya diseni HP, iki panganannya. Bapaknya dikasih piring sini HP, anaknya juga 3. Bahasanya untalennya. Wah, ibu yang cerdas itu, Bu. Jadi begitu. Ada ibu tertawa itu, Pak. Iya, betul. Cerdas itu. Ngomong kok tuh komunikasi kok mati. Ini ada pengaruh akhlak, Pak, di sini ternyata. Terjadi nggih, Pak? Terjadi. Maka sing sedeng-sedeng wae HP ini hanya tuh hal yang khusus saja. Ibu ya cerdas, pinter wis kalau udah panganan kuwi. Arti mah tuku beras ora tuku beras, tuku lawar ora gelem, mangsane mam dikumpulke, depi HP panganan kuwi. Ibu yang cerdas itu. Masya Allah. Hijrah suliyah, Pak, akhlak ya Pak harus berubah. Tetap akhlak muslim. Nah, monggo salam biasakan masuk rumah. Kadang-kadang saat ini salam ora dijawab, masalah isi do cekel HP, Bu. Ora krungu nek cekel HP niku kaya ngalamun. Nggih mboten? Halo? Nggih. Wong lagi nyekel HP salam ora krungu, Pak. Tenang. Apa meneh adzan ya.
Ini ada perubahan akhlak dalam diri kita, ra kroso. Akhlak muslim padahal yang adzan jawab berangkat itu. Ada orang ketok pintu assalamualaikum, ora krungu Pak, karo wah sih gitu melekat banget cintanya ini. Terjadi Pak, terjadi. Pramila monggo sareng-sareng nyekel HP ya HP biasa untuk hal yang baik. Nanti jan lungguh bareng tenguk ya ora ono obrolan Pak. Bedem-bedem kabeh. Satu rumah pegang HP semua, semua pegang HP itu anak-anak kecil udah pegang semua kok. Nah itu salah satu contoh harus akhlak tetap terjaga ya, akhlak Islam ya Pak, ono adzan yang jawab dan sebagainya kita jalani. Kemudian yang terakhir hijrah su'uriyah atau kesenangan. Nek era kaya ngene iki kesenangane napa sakniki? Kesenangane napa menungso niku? Halo. Harta, tahta, jabatan ya, komplit-komplit niku ya. Dan sebagainya. Nabi niku sederhana, Bu. Ketika ditanya sahabat, apa kesenangan Nabi? Kesenangan Nabi adalah ketika sholat, Pak. Masya Allah. Nek dewek ketika sholat senep apa seneng? So seneng barang gitu. Sholatnya orang siap, isu kemeringet, godo sholat, orang bakal kusuk, ya kusuknya angel lah gitu lah. Jadi orang sholat memang harus persiapan. Arep melayu make up persiapan. Arep badminton ini pemanasan sih, gitu kan? Arep badminton orang kecetit. Ya, orang sholat juga harus persiapan, Pak. Waktunya dicukupkan untuk wudhu yang normal dan tertib. Monggo mboten ampun kesesu. Kita itu akan berdialog kali Gusti Allah. Mau berdialog dengan Sang Maha Pencipta. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj orang Gusti Allah kok sepelean ya. Nah ini, maka penting sekali. Jadi kita kesenangan Nabi itu sholat. Masya Allah, dek malah senep nih sholat ya Pak, malah ngelamun KB seperti tadi. Maka mari dibangun dengan sholat kita, termasuk orang yang masuk surga Firdaus itu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang bisa menjaga sholatnya. Terjaga apa nih Pak? Bacaannya, gerakannya, hatinya. Qauli, fi'li, qalbi. Di samping terjaga waktunya, tapi dimulai dari lafal-lafal bacaannya bulan baleni men nyes neng ati itu loh. Maca ora tau nyes ket jaman biyen. Qul huwallahu ahad. Allah hanyalah satu. Ces mboten. Itu harus diceske ning kene iki. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Ces. Nah niku lho, dari sebuah kecintaan kerinduan. Maka harus dipahami betul. Fi'linya bener. Kaulinya, gerakannya sah kesusu tumak nina. Itu syaratnya itu Pak. Jadi sejenak. Ajaran Nabi itu. Sing paling alkohol biyah Pak. Ati. Walaupun sering buanteng anur suruh di kota niki. Piye ngonsentrasikan ati. Ya tentunya kita tahu makna yang dibaca. Salah satu ikhtiarnya itu. Persiapan yang matang sebelum sholat dan sebagainya. Ini biar nanti jadi kesenangan Nabi itu sholat. Mudah-mudahan kita sholat enjoy ya Bu. Nek sholat ki bahagia gitu loh. Senyum-senyum gitu loh. Mau ngadap Allah kok berengut. Allahu Akbar dengan senyuman. Artinya kita dengan gembira enjoy itu. Jangan sampai sholat kok sebuah beban itu loh. Oh orang bakal kusuk sebuah beban. Ini karena panggilan Allah. Jadi kembali ke Nabi ya. Nabi adalah kesenangan adalah sholat. Bukan yang lain tidak senang, semua juga senang. Ekonomi juga senang, Nabi dan sebagainya. Itu adalah mungkin hijrah, saya kira ada waktu jam 9. Dan yang terakhir, wajahadu, yaitu jihad. Setelah kita siap berubah keyakinan, pemikiran, ya Pak, akhlak kita, kemudian kesenangan kita, yang terakhir harus berjuang. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sehingga jihad dengan diri dan harta. Dulu Nabi yang nglakoni, Pak. Toh pati, harta juga nggak tanggung-tanggung. Tetapi tadi sudah saya katakan di depan, style gaya hijrahnya berbeda-beda. Nabi dengan sembunyi-sembunyi dan penuh dengan ikhtiar yang luar biasa. Umar dengan terang-terangan. Abdurrahman bin Auf ekonomi, Pak. Setelah ke Madinah, yang dicari apa? Pasarnya di mana? Islam tidak lepas dari ekonomi. Itu nggak bisa lepas. Maka orang Islam ini sebenarnya juga harus menjadi konglomerat Pak Janjani. Kudu ini harus sadar diri.
Karena Nabi juga 3 pilar peradaban niku ketika Nabi hijrah itu adalah berpesan kan, itu loh. Kalau orang mau mati idza mata bunu adama ing qata amaluhu ila min salatin itu loh. Sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awalidin sholihin yad'ulah. Sedekah jariah itu ekonomi, Pak. Wong punya sedekah jariah kan punya ekonomi, Pak. Rukun Islam yang 2 ekonomi semua, zakat dan haji. Nah, itu ekonomi semua, Pak. Untuk umroh juga perlu uang. Itu ada sedekah jariah aw ilmin yuntafa'u, ilmu pengetahuan iptek sekarang. Kejar ilmu ini karena ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang terakhir awalidin sholihin yatul itu adalah SDM kader, Pak. Dewek mimpi nek ora anake ya putune lah penghafal Quran gitu. Lha pokoknya tetep donga, Pak. Wa aslih li fi dzurriyyati, menurun kepada anak cucuku. Kudu ana, Bu, salah siji sing dadi kiai lah gitu. Mbuh anak mbuh putu. Karena nanti akan mengalir gitu, Pak. Nah ini menjadi kader SDM, Pak. Tapi selama ini orang hanya mengatakan anak soleh yang mendoakan orang tua, itu minimalis, Pak. Sebenarnya yang maksimalis ya menjadi kader, menjadi pendakwah-pendakwah yang hebat. Ini semuanya perlu dengan ikhtiar. Wajahadu nggih, berjuang. Maka dengan 3 trilogi ini mudah-mudahan kita menjadi orang muslim yang sukses nggih. Mugi-mugi anggenipun tindak ngaji niku berjuang, alhamdulillah mboten sing ngantuk niku, alhamdulillah siap nggih Bu. Amanu wajaru wajahadu nggih. Iman, berubah dan berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan teraih surga ilahi buat kita semua. Masih hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf minum punjul ngamlet astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Masih juga Ustaz, ada permintaan teman Ustaz kita Ustaz yang kurang sehat. Oh gitu ya. Untuk bisa dipimpin doa untuk semua beliau juga untuk jemaat-jemaat kita yang barangkali hari ini sareng-sareng nggih Bu, donganipun apal nggih yang sakit nggih, sareng-sareng nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antasafi la sifaan illa sifauka sifaan la yugadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antasafi la sifaan illa sifauka sifaan la yugadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antasafi la sifaan illa sifauka sifaan la yugadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mugi-mugi Pak Endang kembali pulih kembali sehat nggih. Amin.